lokasi kejadian. Tanah lokasi kejadian. Saya cerita ini, lampu softbox saya jatuh sendiri. Nggak apa-apa. Oh, lampu softbox saya jatuh sendiri. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mimpi Jadi Sarjana. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips tentang bagaimana caranya menghilangkan atau cara memindahkan arwah gentayangan ke alamnya atau ke tempat yang semestinya. Jadi berawal dari, teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share video dari saya. Jadi pengalaman saya dulu ketika tahun sekitar 2002, itu ketika saya masih sekolah, yang ceritanya ada di video di atas ini ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ceritanya, itu ketika saya ada kegiatan ekstrakurikuler sekolah sore hari. Terus kemudian saya menuju ke ruang kelas saya sendiri. Kebetulan ruang kelas saya itu berhadapan dengan kelas 3. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Kemudian berhadapan dengan ruang kelas 3. Nah, sebulan sebelum hari itu, tepatnya itu ada kakak kelas saya itu kecelakaan dan meninggal. Entah bagaimana kronologisnya saya kurang tahu. Pokoknya intinya meninggal. Seorang cewek. Kemudian saya ketika sedang ekstrakurikuler itu melihat sesosok perempuan di dalam kelas 3 itu. Di dalam ruang kelas 3 itu seperti memanggil-manggil dan meminta tolong sebenarnya. Dan saya tanya, dan pada saat itu saya sudah bisa belajar, dan sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kemudian saya ajak komunikasi, ternyata dia minta tolong untuk disempurnakan. Dengan kata lain disempurnakan, dia itu meninggal karena kecelakaan. Dan pastinya arwahnya gentayangan. Nah, itu sering mondar-mandir di kelas itu. Saat itu baru pertama kali saya menemui kasus seperti itu. Tapi sebelumnya saya pernah mendapat informasi atau dari teman-teman saya, istilahnya teman-teman kelompok ngaji. Itu kalau menemui hal seperti itu, kamu lakukan ini, udah beres. Dan saya pertama kali menemukan kasus itu, saya coba praktekkan. Jadi maaf, saya sambil rokok. Bagi teman-teman atau adik-adik yang di bawah umur, jangan ditiru ya.
ya sudah terlanjur misalnya. Jadi pada saat itu saya teringat kata-kata teman saya seperti ini. Jadi ambil tanah di bekas dia kecelakaan, kemudian dengan niat dalam hati itu, saya kembalikan ke tempatmu, berkumpul dengan teman-temanmu. Kemudian tanah itu tadi kita buang atau kita tempatkan di kuburan atau pemakaman. Dah, kita taruh situ aja. Karena logikanya, ya teman-teman dia kan orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ingat teman-teman, jangan mampir dulu. Atau misalnya habis ngambil tanah itu, kemudian mampir ke rumah dulu atau ke warung, jangan. Langsung menuju ke tempat pemakaman itu tadi. Setelah saya melakukan hal itu, ternyata keesokan harinya sudah tidak ada lagi penampakan di dalam ruang kelas tadi. Saya cari malah, kok nggak ada ya? Oh, ternyata dia sudah kembali ke alamnya. Jadi sudah tidak berada di situ, tapi dia sudah berkumpul dengan teman-temannya. Itu cara yang pertama. Itu pengalaman saya yang pertama. Terus kemudian pengalaman saya yang kedua, ini saudara saya sendiri. Kebetulan saudara saya sendiri itu kecelakaan. Dia berboncengan berdua dengan temannya. Dia boncengan berdua kecelakaan dengan, jadi dilindas truk saat itu. Jadi saya dikabari ibu saya, ketika itu kan saya sudah kerja. Saya kerja di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Saya ditelepon ibu saya bahwa saya katakan si A ini meninggal karena kecelakaan. Saya kaget saat itu karena saya dapat kabar yang temennya yang di depan yang bawa motor yang depan itu bagian perut ke atas hancur, sedangkan saudara saya bagian perut ke bawah yang hancur, meninggal di tempat. Nah, kebetulannya lagi tempat kerja saya itu satu jalur. Mohon maaf, karena ini masih suasana jam-jam sibuk, jadi masih banyak suara-suara kendaraan yang lalu lalang. Oke, jadi satu jurusan dengan lokasi kerja saya. Ketika hari Jumat sore saya pulang dari kantor, kemudian lewat jalur yang tempat kecelakaan itu tadi, saya masih melihat bahwa saudara saya itu masih di situ. Saya tanya sama teman-teman saya, apa penyebabnya kok masih di situ? Padahal jasadnya itu sudah dikebumikan atau sudah dimakamkan. Ternyata satu dari anggota badan atau salah satu anggota badan kita atau dia itu masih ada yang tertinggal. Contohnya darah, pasti itu masih ada yang tertinggal. Kemudian ada rambut, bulu-bulu, goresan-goresan kulit itu ternyata
sisa-sisa itu tadi bisa menjadi sesosok seperti diri yang meninggal itu tadi. Nah, karena posisi jalan raya, jalan pantura, saya nggak bisa ngambil tanah di situ karena lokasinya sangat ramai sekali. Saya tanya sama teman-teman, ini gimana caranya untuk menyempurnakan ini? Ada satu solusi atau satu cara, yaitu kita ngambil tanah biasa lah, tanah biasa aja, dengan niat ini saya anggap tanah lokasi kejadian. Tanah lokasi kejadian. Saya cerita ini, lampu softbox saya jatuh sendiri. Nggak apa-apa. Oh, lampu softbox saya jatuh sendiri. Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Sampai mana tadi? Jadi ngambil tanah biasa di tempat lain dengan niat ini saya anggap tanah di lokasi kejadian. Kemudian saya ambil kamu, saya kembalikan kamu, saya kumpulkan kamu dengan teman-teman kamu yang lain. Dah, lempar ke makam atau tempatkan ke pemakaman. Dah, ternyata keesokan harinya sudah nggak ada. Jadi jangan kita merasa takut karena ada arwah gentayangan. Sejatinya arwah gentayangan itu minta tolong pada kita untuk menyempurnakan. Jadi jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, silahkan coba cara tadi, coba dilakukan. Insya Allah mereka atau arwah gentayangan itu tadi bisa kembali ke alamnya masing-masing. Jadi jangan terus takut ada suara nangis sendiri, jangan takut. Saya ingatkan lagi, jangan takut karena sejatinya mereka itu ingin berkomunikasi dengan kita dan ingin meminta tolong pada kita untuk menyempurnakan itu tadi. Oke, sekian pengalaman saya cara menyempurnakan atau mengembalikan arwah gentayangan ke alamnya tanpa menggunakan ritual yang macam-macam yang akan membuat kita menjadi syirik atau musyrik, tapi dengan cara dari hati. Kita main logika saja dari hati dan kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Oke, sekian dulu video dari saya. Santen banyune klopo, cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.